Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malal ladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun. Al-ayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita sampai kita dapat menunaikan kembali ibadah salat zuhur secara berjamaah yang insyaallah di dalam masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus dengan keluarganya, sahabatnya, para pengikut-pengikutnya. Dan pada kesempatan siang hari ini saya selaku khatib ingin berbagi apa yang saya ketahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada awal kalimat potongan Al-Qur'an yang tadi khatib sebutkan, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 103. Ayat tersebut diartikan bahwasanya, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia ini ataupun di kehidupan ini. Sedangkan mereka merasa bahwasanya apa yang mereka kerjakan adalah yang sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kupas tuntas ayat tersebut, sejatinya kita sebagai muslimin yang insyaallah beriman harus selalu mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, segala bentuk nikmat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk amalan perbuatan yang baik. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita sedang melihat lingkungan kita banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang itu adalah tipu daya sebuah kehidupan. Entah itu datangnya dari saudara-saudara kita, entah itu datangnya dari para kerabat-kerabat kita, entah itu datangnya dari para calon-calon pemimpin kita. Oleh karena itu, di siang hari ini khatib ingin sedikit mengupas lebih jauh agar kita tidak terjerumus ke dalam tipu daya di zaman ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menanggapi hal itu senantiasa kita harus selalu meningkatkan dan juga memperbaharui keimanan kita. Baik dari segi ibadah kita, perbuatan kita sesama saudara, hablum minan nas dan juga hablum minallah kita harus seimbang. Di dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Para pendusta dipercaya sedangkan orang jujur dianggap berdusta. Para pengkhianat diberi amanah sedangkan orang-orang yang amanah dituduh khianat. Dan pada saat itu para ruwaibidah mulai angkat bicara. Dan kemudian salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya, siapa itu ruwaibidah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak sedangkan dia tidak mengetahui apa-apa. Hadis riwayat Ahmad.
Di dalam hadis ini Rasulullah SAW sedikitnya menjelaskan kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh 3 hal. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah lan taqumus saah hatta yasuda kullu qabilatin munafiquha. Tidak akan terjadi kiamat sebelum setiap kabilah akan dipimpin oleh orang-orang yang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kemudian yang kedua, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatan. Akan muncul di akhir zaman orang-orang yang tekun beribadah adalah bodoh, sedangkan para ulama rusak moralnya dan juga pikirannya. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ini juga merupakan salah satu hadis dari Abu Nuaim dan juga Al-Hakim. Kemudian apa yang menyebabkan bangsa ini hancur yang ketiga adalah idza kana akhiruz zaman kana qawamuddinin nas wa dunyahum ad-darahim wa dananir. Kelak di akhir zaman agama dan juga keduniaan mereka dinilai berdasarkan berapa banyak uang atau berapa banyak dirham dan juga dinar yang mereka miliki. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang insya Allah beriman, kita harus menanggapi hal itu dengan seksama. Bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu? Yang pertama adalah kita harus menerapkan 3 is. Apa itu 3 is Bapak Ibu? Istiqomah, istikharah dan juga istighfar. Kenapa kita harus istiqomah? Tentu setiap manusia di muka bumi ini memiliki akidah dan juga keimanan yang berbeda-beda. Tatkala iman kita naik, tatkala iman kita turun. Oleh karena itu kita harus selalu istiqomah untuk selalu memperbaharui dan juga menaikkan keimanan kita dengan cara mengerjakan segala bentuk apapun itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Selain itu kita juga harus selalu berbuat baik, berprasangka buruk kepada sesama manusia. Kemudian di dalam Quran Fussilat ayat 30 dijelaskan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun ke muka bumi ini untuk menemui mereka dengan mengatakan, ya ayuhan nas, janganlah kamu merasa takut, la takhafu, dan juga janganlah kamu merasa sedih, la tahzanu, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu sekalian. Quran surat Fussilat ayat 30. Yang pertama tadi adalah istiqomah. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari sebuah kesalahan. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita hadapi ketika kita menganggap hal tersebut menjadi hal yang kurang baik untuk kita, maka kita harus introspeksi diri dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 126 yang artinya dan tidaklah mereka kembali kepada orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahunnya. Kemudian mereka tidak juga bertaubat dan juga tidak pula mengambil pelajaran. Oleh karena itu, jika kita sedang menghadapi sebuah masalah, sedang menghadapi hal-hal yang kurang baik untuk kita, maka jadikan itu sebuah pelajaran bagi kita untuk introspeksi diri agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah istikharah. Agama kita mengajarkan bahwasanya ketika kita berada dalam sebuah kebimbangan, entah itu dalam hal ketika kita akan mengambil sebuah keputusan atau memutuskan untuk memilih sesuatu, maka kita harus melakukan istikharah. Agar apa?
agar apa yang telah kita tentukan, apa yang telah kita putuskan tidak menjadi sebuah penyesalan, dan semuanya sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi khatib menjelaskan bahwasanya bagaimana caranya kita untuk menghadapi segala bentuk macam tipu daya yang kita hadapi di dunia ini. Yang pertama adalah dengan menerapkan 3 istighfar, istikharah, dan juga istiqamah. Kemudian cara yang kedua adalah kita harus mengkafahkan keislaman kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat tersebut menerangkan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu takut akan langkah-langkah yang telah dibuat oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga bagi kita selaku umat manusia untuk menghadapi segala bentuk macam tipu daya dunia ataupun tipu daya manusia adalah dengan cara tazkiyatun nafs, yaitu at-takhali, membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Seandainya kita merasa bahwasanya banyak sekali hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita, maka kita akan coba bersihkan hal-hal negatif tersebut. Dengan cara apa? Selalu mengingat apa yang akan kita berbuat, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya segala bentuk amalan atau segala sesuatu yang kita dapatkan baik di dunia ini ataupun yang sedang kita rasakan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk masalah itu bisa diselesaikan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dijelaskan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan kata yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya saya jelaskan, bukan khatib untuk mengajari hadirin sekalian, akan tetapi ini juga menjadi mawas diri sebagai khatib untuk mengajak bagaimana caranya kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal sebuah kemunafikan ataupun terjerumus pada hal-hal tipu daya dunia ataupun manusia. Semoga apa yang khatib sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya di kemudian hari. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.